Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera Allah menyertai Anda. Kita berjumpa kembali dalam program Katekisasi bersama dengan kami, yang dipersembahkan oleh Reformed Broadcasting Ministry atau RBM, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia atau STTRII, yang berlokasi di Jalan Kemang Utara, Warung Buncit, Jakarta Selatan. STTRI adalah sebuah sekolah yang dipanggil untuk mempersiapkan para calon-calon hamba Tuhan maupun konselor-konselor profesional untuk melayani sekaligus menantang zaman yang semakin hari semakin bengkok, semakin hari semakin rusak oleh karena dosa. Jikalau Anda adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani zaman ini, membawa mereka kembali kepada Kristus, dan juga menolong mereka yang mengalami kesulitan di dalam hidup sehari-hari melalui pelayanan konseling atau yang lain-lainnya. Saudara kunjungi website kami di www.sttrii.com www.sttrii.com untuk mendapatkan info yang lebih lanjut mengenai kampus kami. Jika sudah dipanggil oleh Tuhan, maka gumulkan. Siapa tahu Tuhan memimpin Anda untuk pergi ke kampus kami, bergabung dengan kami, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh di sana. Atau jikalau Anda ingin langsung berbicara dengan salah satu staf kami, Anda bisa menelpon kami di nomor 021 799 0357. Sekali lagi saya ulangi, 021 799 0357. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sekarang sampai dalam pembahasan mengenai doktrin Roh Kudus. Jikalau dalam sesi sebelumnya kita membahas tentang gereja yang kudus dan am, maka dalam sesi ini kita mempelajari akan karya Roh Kudus yang lain yang juga penting, yaitu persekutuan orang kudus. Nah, Katekismus Heidelberg nomor 55 menulis demikian. Apa arti persekutuan orang kudus menurut Anda? Apa arti persekutuan orang kudus menurut Anda? Maka jawab dari Katekismus Heidelberg adalah demikian. Pertama, bahwa semua orang beriman dan tiap-tiap orang beriman secara perseorangan sebagai anggota tubuh Kristus mendapat bagian di dalam Kristus dan dalam semua anugerahnya serta semua kelimpahannya. Bahwa setiap orang yang beriman secara perseorangan adalah anggota tubuh Kristus mendapat bagian dalam Kristus, dan dijanjikan kepada mereka itu semua harta, semua karunia dan kelimpahan. Kemudian yang kedua, bahwa tiap-tiap orang percaya harus menyadari kewajibannya untuk dengan sukarela dan gembira mempergunakan segala karunia yang didapatnya demi kebaikan dan keselamatan anggota yang lain. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengajaran ini tentu bersumber dari Alkitab, khususnya kita lihat sekarang adalah dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, di sana dikatakan demikian. Dan ialah, yaitu Kristus, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini Paulus ingin mengajarkan kepada kita seperti yang diajarkan oleh Katekismus Heidelberg, yaitu bahwa setiap orang di dalam tubuh Kristus itu adalah anggota tubuh Kristus. Nah, kalau kita, saya atau saudara adalah anggota tubuh Kristus, maka kita itu bersatu dan mendapatkan persekutuan atau bagian yang sama satu dengan yang lain. Nah, bagian ini ada dua aspek. Yang pertama adalah apa yang kita dapatkan. Nah, yang kedua adalah apa yang kita berikan sebagai anggota dari persekutuan orang kudus, anggota dari tubuh Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anggota dari persekutuan orang kudus atau anggota dari tubuh Kristus ini, saudara dan saya mendapatkan banyak sekali berkat. Kita mendapatkan banyak sekali karunia. Kita mendapatkan banyak sekali anugerah. Nah, dikatakan dalam Efesus itu, yaitu bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan mendapatkan anugerah, diperlengkapi. Nah, saudaraku, di sini kita melihat bahwa melalui jabatan-jabatan pelayanan yang ada, baik itu sebagai nabi, pemberita Injil, rasul, gembala maupun pengajar, orang-orang kudus itu diperlengkapi. Kepada mereka diberikan pengalaman hidup, pada mereka diberikan pengertian firman Tuhan, pada mereka diberikan karunia, talenta, kemampuan tertentu. Kepada mereka diberikan situasi hidup yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat kaya diberkati Tuhan. Ada orang yang juga miskin, namun juga diberkati oleh Tuhan. Tetapi semua yang kita miliki, semua yang menempel di tubuh kita, semua yang oleh orang dunia dikatakan ini adalah milikmu, itu sebenarnya bukan milik kita. Namun itu adalah anugerah, kekayaan, kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita ini bisa berfungsi menjadi anggota-anggota tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus yang hidup dan melayani. Saudaraku, ini mindset yang sama sekali berbeda dengan mindset sekuler, mindset yang ditawarkan oleh dunia. Dunia selalu berusaha mengajarkan kita, menginjeksi, mengindoktrinasi dalam pikiran kita, yaitu hidup yang sifatnya egois. Hidup untuk kesenangan diri. Hidup untuk kenikmatan, kenyamanan pribadi. Tetapi justru di dalam Kristus kita menemukan hidup yang sama sekali berbeda. Hidup yang tidak berhenti kepada diri, namun hidup yang selalu membagi. Karena ingat, kita ini adalah anggota tubuh Kristus, bukan anggota tubuh dunia. Nah, Kristus, saudara lihat, dalam 2000 tahun yang lalu, ketika dia berinkarnasi, dia mendapatkan tubuh inkarnasinya. Bagaimana cara dia menggunakan tubuh itu? Dia memelihara tubuh itu sedemikian rupa, tetapi tidak berakhir di dalam kenikmatan diri. Sehingga Tuhan Yesus itu berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya. Nah, itu artinya, saudaraku, bahwa tujuan dari kehadiran dan keberadaan tubuh inkarnasi Kristus itu untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu supaya kehendak Bapa dikerjakan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kristus rela taat sampai mati di kayu salib untuk mengerjakan semua yang Bapa perintahkan. Nah, dia menggunakan tubuhnya untuk satu tujuan itu, melayani Allah, membawa kemuliaan bagi Allah. Demikian pula dengan saudara dan saya sebagai anggota-anggota tubuhnya yang baru. Nah, tubuh Kristus yang lama yang berinkarnasi sudah mati, bangkit, naik ke surga, tidak seorang pun melihatnya. Namun sekarang dia hadir dengan tubuh yang baru. Tubuh yang baru ini. Tubuh yang lagi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tubuh yang
melampaui keterbatasan tubuh inkarnasi yang lama. Kalau dulu tubuh inkarnasi yang lama melayani di Yerusalem. Nah, pada saat yang sama, tubuh inkarnasi Kristus yang lama ini tidak ada di Kapernaum. Pada saat dia pergi ke Kapernaum, dia tidak ada di Yeriko. Waktu dia ada di Yeriko, dia tidak ada di Samaria. Waktu dia ada di Samaria, dia tidak ada di Jepang. Dia tidak ada di Indonesia, di Bali. Tidak ada, saudaraku. Karena sangat dibatasi. Namun, Kristus berkata adalah lebih baik jika aku pergi. Karena kalau aku pergi, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Dan kamu, murid-muridku, yang juga adalah tubuh Kristus, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar dari yang aku lakukan. Nah, saudaraku, pekerjaan lebih besar seperti apa? Tentu bukan artinya bahwa kematian orang Kristen menjadi kematian yang menebus seluruh dunia. Enggak, saudaraku. Bukan besar dalam pengertian penebusan. Juga bukan besar dalam pengertian katakanlah dahsyat ilahi dan tidak pernah mati. Bukan, saudaraku. Tetapi lebih besar ini dalam hal skala. Dalam hal batasan waktu. Sekarang, saudaraku, dengan tubuh Kristus yang baru, Kristus bekerja melalui kita, gerejanya ini, di berbagai macam tempat pada waktu yang sama. Ketika saudara mendengarkan siaran ini, pada saat yang sama Tuhan sedang bekerja di Jepang, di Tokyo, Hamamatsu. Tuhan juga bekerja di Alaska. Tuhan bekerja di gang-gang kecil di Toronto. Tuhan juga bekerja di Beijing. Tuhan bekerja di Nigeria. Tuhan bekerja di Afrika Selatan. Tuhan bekerja di Oslo, Tuhan bekerja di Yugoslavia, Tuhan bekerja di Brasil. Wah, Tuhan bekerja di mana-mana. Dan, saudaraku, pekerjaan Tuhan tidak dibatasi hanya dalam waktu, katakanlah puluhan tahun. 33 tahun lebih. Seperti tubuh inkarnasi yang pertama. Tetapi ribuan tahun Allah bekerja. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disinilah kita melihat bahwa ketika kita itu dipersatukan menjadi anggota tubuh Kristus, saudara dan saya menerima segala berkat, perlengkapan, diperlengkapi dengan firman Tuhan, segala hal yang saudara katakan sekarang milik saya, termasuk keluarga, harta, pekerjaan, waktu, pikiran, kesempatan, dan apapun itu, termasuk juga sakit penyakit, Tuhan berikan itu kepada saudara di dalam pemeliharaannya, sebagai alat buat kita bisa melayani Tuhan di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Ini adalah persekutuan yang pertama. Manfaat dari persekutuan yang pertama, yaitu kita bersekutu di dalam tujuan yang sama dengan semua karunia yang Tuhan sudah berikan. Nah, yang kedua, saudaraku, bahwa kalau kita itu mendapatkan hal yang sungguh mulia seperti itu, maka kita juga mendapatkan, tiap-tiap orang itu mendapatkan bagian. Itu mendapatkan kewajiban untuk dengan sukarela dan gembira mempergunakan segala karunia yang didapatnya untuk kebaikan dan keselamatan anggota lain. Nah, ini jelas sekali dalam pengajaran Paulus. Untuk bagian anggota-anggota tubuh yang tidak mendapat perhatian, yang tidak elok, kurang elok, kata Paulus, justru harus semakin diperhatikan. Nah, saudaraku, ini artinya, saudaraku, bahwa kalau kita itu adalah persekutuan orang kudus, maka harus ada hubungan yang harmonis, hubungan di dalam kasih mesra satu dengan yang lain. Nah, baru dengan demikian persekutuan orang kudus ini bisa menjadi tubuh Kristus yang efektif, yang bersatu, melayani, sinkron, bersinergi, mencapai tujuan yang sama. Saudara bayangkan, kalau kita lari, lomba lari, saudara, tangan kanan kita ingin pergi ke timur, tangan kiri ingin lari ke barat, sementara kaki kanan ingin maju, kaki kiri ingin mundur. Perut kita ingin mundur, kepala ingin maju. Waduh, kita nggak pergi kemana-mana, kita pasti jatuh. Nah, tapi orang-orang yang dipersatukan di dalam persekutuan
orang kudus adalah orang-orang yang diikat di dalam kasih. Satu dengan yang lain itu terikat di dalam satu pekerjaan pelayanan yang sama, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Satu orang dengan yang lain berarti share, ya berbagi tanggung jawab, saling membangun. Kapankah kita terakhir berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk saudara seiman saya? Kapankah terakhir Anda berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk orang yang selama ini berdiri atau duduk di dekat saya di ruang ibadah? Jangan-jangan, saudaraku, banyak dari kita datang beribadah seperti kita datang ke gedung bioskop. Yang penting kita diservis. Tetapi sama sekali tidak peduli dan tidak memikirkan siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini bukan persekutuan. Yang seperti ini bukan persekutuan, tetapi pertunjukan. Tetapi ingat, saudaraku, gereja adalah persekutuan orang kudus, dikerjakan oleh Kristus melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Kita diikat dalam kasih yang sama, kasih yang saling memperhatikan, kasih yang saling mendoakan, kasih yang saling memperdulikan, kasih yang saling mengampuni, kasih yang saling mendukung, mendorong dalam perbuatan baik, kasih yang menegur, kasih yang selalu melengkapi dan menutupi hal-hal yang jahat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Anda mengikrarkan pengakuan iman rasuli, aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Apa yang Anda maksud dengan persekutuan orang kudus? Persekutuan orang kudus bukan perkumpulan orang-orang yang menyebut dirinya kudus. Persekutuan orang kudus juga bukan orang-orang yang sama yang hadir di dalam gedung yang sama untuk menyaksikan atraksi yang sama. Itu adalah pertunjukan. Tetapi persekutuan orang kudus adalah orang-orang yang dipersatukan di dalam kasih, diperlengkapi oleh Allah, supaya setiap orang melayani satu dengan yang lain sesuai dengan bagian yang Tuhan sudah tetapkan baginya. Di dalam kasih, di dalam firman, di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus, supaya nama Allah saja yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kita hati yang tidak mudah puas hanya karena kita mendengar firman, tetapi senantiasa mencari cara untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan memberkati kita semua. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Shalom.